Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 Manajemen Konstruksi kelas 1 ingin menjelaskan materi tentang pengenalan Microsoft Project. Adapun anggota kelompok kami yaitu Wigede Kawiranata dengan NIM 137 dan saya sendiri Pancatikayana dengan NIM 121. Pengertian Microsoft Project. MS Project 2016 merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat rancangan proyek serta melakukan manajemen dalam proyek tersebut. Program MS Project Profesional 2016 menjadi suatu solusi dalam dunia manajemen konstruksi yang semakin berkembang dan penuh kompleksitas dalam membangun sebuah proyek konstruksi. Keunggulan MS Project 2016 adalah kemampuan menangani perencanaan suatu kegiatan, pengorganisasian dan pengendalian waktu serta biaya yang mengubah input data menjadi sebuah output data sesuai tujuan. Lanjut ke tujuan Microsoft Project. Tujuan yang diharapkan dari sistem ini adalah menggunakan platform atau sistem project manajemen yang efektif dan seragam. Kedua, menghilangkan duplikasi informasi dan data entry. Ketiga, menurunkan ketergantungan terhadap spreadsheet. Keempat, memudahkan pembuatan laporan konsolidasi. Yang terakhir, memperbaiki komunikasi antara staf dan karyawan. Sehingga, keuntungan yang diperoleh dari sistem ini seperti informasi proyek yang up-to-date, akurat, tepat waktu, dan dipercaya bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi. Keuntungan Microsoft Project. Berikut ini beberapa keuntungan yang dapat diperlukan dengan menggunakan MS Project. Dapat melakukan penjadwalan produk secara efektif dan efisien karena ditunjang dengan informasi alokasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap proses serta kebutuhan sumber daya untuk setiap proses sepanjang waktu. Dapat diperoleh secara langsung informasi aliran biaya selama periode. 3. Mudah dilakukan modifikasi jika ingin dilakukan rerouting. 4. Penyesuaian jadwal produksi yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam waktu yang cepat. Istilah dalam Microsoft Project. Berikut tampilan MS Project. Dari tampilan MS Project di atas, terdapat beberapa istilah khusus yang perlu dipahami. Yang pertama itu project. Project adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan memiliki tugas khusus. Bisa lihat pada gambar, project adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan memiliki tugas khusus. Idealnya, sebuah proyek harus mampu memberikan optimasi sistem yang ada sehingga diperlukan manajemen proyek yang baik, terutama ditekankan pada organisasi proyek harus tangguh, analisa kebutuhan dan sumber daya harus akurat dengan toleransi yang ketat. 3. Melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan matang. Yang terakhir, pengembangan sistem yang ada, baik untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman maupun untuk optimasi sistem yang telah ada dan terkait dengan proyek. Secara umum, proyek atau project dalam MS Project adalah suatu rangkaian pekerjaan yang bisa dibuat jadwalnya untuk mencapai suatu target tertentu. Pada gambar, dalam MS Project, schedule project dapat ditinjau menjadi dua berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu project start date, yaitu project tersebut direncanakan dari rencana awal proyek. Project finish date, yaitu proyek yang akan direncanakan tinjauannya dari akhir sebuah proyek. Lanjut ke
Teks adalah pekerjaan atau gugusan tugas, bisa juga diartikan sebagai kegiatan. Dalam sebuah proyek akan terdiri atas beberapa pekerjaan. Bahkan suatu pekerjaan masih dapat dibagi lebih rinci dalam sub-sub pekerjaan lagi. Contoh teks seperti pengecoran, pemagaran, pengadaan rapat, perencanaan, dan lain-lain. Pada MS Project, tas ini disiapkan pada kolom text name. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut ke duration. Duration atau bisa diartikan sebagai durasi merupakan periode lama pekerjaan atau aktivitas dilakukan. Durasi ini memiliki kolom tersendiri di dalam MS Project. Jika tanggal start ditambahkan dengan durasi, maka akan memberikan nilai tanggal berakhir atau finish dari suatu pekerjaan. Dalam MS Project, duration ini dapat diisi dengan pilihan status seperti berikut. Inisial min atau statusnya menit, HR jam, day hari, ED 1 hari penuh, EW 1 minggu penuh, WK atau minggu, mon atau bulan. Lanjut ke start. Start merupakan nilai tanggal dimulainya aktivitas atau pekerjaan. Nilai start ini dapat diisi pada saat awal pengisian MS Project, yaitu pada saat perencanaan. MS Project dapat dibuat auto schedule sehingga tanggal start pada semua aktivitas dapat terisi secara otomatis dengan adanya realisasi atau pekerjaan. Finish adalah tanggal berakhir pekerjaan. Tanggal ini merupakan tanggal start ditambah dengan durasi pekerjaan. Tanggal finish juga akan terisi secara otomatis jika pada aktivitas sudah diisi tanggal start dan durasi serta terdapat relax. Selanjutnya, kalender. Pada kalender view akan ditampilkan semua pekerjaan yang digunakan dalam tanggal dan hari dari sebuah bulan kegiatan. Kalender dalam MS Project bisa berarti pengaturan suatu waktu. Dalam kalender ini dapat juga dimasukkan hari-hari kerja, hari libur, dan hari jam kerja yang ditentukan sesuai keadaan yang dibutuhkan. Lanjut ke predecessor. Predecessor adalah tugas yang mendahului suatu kegiatan senantiasa saling berkaitan dengan kegiatan lain, sehingga antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain mempunyai sebuah hubungan. Contohnya, surat tugas diikuti dengan permintaan barang diikuti dengan bukti keluarnya barang. Lanjut ke cost. Dengan MS Project, kita dapat lebih mudah menangani tugas-tugas pembiayaan proyek. Cost dalam tugas penjualan untuk MS Project adalah sejumlah uang yang dikeluarkan sebagai biaya tetap maupun variable cost. MS Project menyediakan perhitungan gaji pegawai upaya lembur maupun upaya borongan. Jika kita telah memasukkan komponen biaya yang harus dikeluarkan pada setiap pekerjaan, maka kita memperoleh hasil perhitungan beberapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengerjaan sebuah proyek. Lanjut ke Gantt chart dalam MS Project adalah cara menampilkan grafik yang mula-mula dipakai oleh Harry Elgart. Gantt chart ini merupakan salah satu layanan MS Project yang paling familiar dengan pemakaiannya, di mana pada layar ini ditampilkan grafik batang horizontal yang menggambarkan setiap pekerjaan dengan masing-masing durasinya. Grafik bar horizontal ini posisinya menggambarkan periode waktu di mana skala waktunya ditunjukkan dengan tanggal dan nama bulan di bagian atas grafik tersebut. Selanjutnya resource. Resource adalah sumber daya yang tersedia pada proyek. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya tenaga kerja atau sumber daya material.
Fixed cost adalah pengeluaran atau biaya selain dari biaya result. Fixed cost ini adalah biaya tetap yang dikeluarkan untuk aktivitas tertentu, misalkan biaya training, biaya perjalanan. Selanjutnya, milestone. Milestone adalah pekerjaan yang berdurasi sama dengan 0. Milestone secara bebas dalam MS Project diterjemahkan sebagai tonggak atau penanda. Suatu milestone biasanya diletakkan pada posisi pekerjaan agar mudah diketahui. Misalkan pekerjaan pengiriman terdiri atas surat tugas, permintaan barang, bukti keluar barang dan salesman. Jika waktu yang ditempuh mulai tanggal 1 hingga tanggal 2, maka kita akan dapat menetapkannya. Selanjutnya, baseline. Program MS Project memiliki fasilitas baseline. Baseline dapat dikatakan sebagai patokan atau bahkan target dari suatu proyek, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan kenyataan yang didapat di lapangan. Selanjutnya, tracking. Tracking adalah pengisian data yang terdapat di lapangan pada perencanaan yang telah dibuat. Setelah proses tracking, kita dapat membandingkan apakah rencana tugas penjualan yang dibuat sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan atau tidak. Lanjut ke fitur dalam Microsoft Project. Sebagai aplikasi yang digunakan untuk manajemen sebuah proyek, maka MS Project dibekali dengan fitur-fitur yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh software MS Project. Dalam mencari fitur ini, contoh yang diambil yaitu pekerjaan penyiapan lahan. Custom field, ketik saja data numerik, tanggal atau teks dalam sel tabel, dan program akan otomatis mengidentifikasi tipe data yang Anda masukkan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut ke autofill. Improvement seperti auto filtering pada Excel. Kita dapat menyetir dan mengelompokkan data dengan cara mengklik drop down arrow pada bagian atas kolom bersangkutan. Selanjutnya, manual schedule text. Memulai teks baru dengan informasi dalam bentuk apapun yang mungkin Anda punyai dan tidak perlu khawatir dengan automatic schedule sampai Anda siap dengan data-data tersebut. Teks yang dijadwalkan manual tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam durasi, tanggal mulai atau finish, atau hal lain yang dapat menyebabkan Anda harus menjadwalkan ulang proyek. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Baik, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Eka Wiranata. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eka Wiranata dengan NIM 137 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun fitur lain dalam Microsoft Project sendiri yaitu manually schedule tasks. Memulai task baru dengan informasi dalam bentuk apapun seperti numerik atau teks yang mungkin Anda punyai dan tidak perlu khawatir dengan automatic schedule sampai Anda siap dengan data-data tersebut. Task yang dijadwalkan manual tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam durasi, tanggal mulai atau finish, atau hal yang lain yang dapat menyebabkan jadwal ulang proyek tersebut. Nah, untuk tampilannya sendiri, task mode ada dua pilihan, yaitu manually schedule dan auto schedule. Kemudian ada timeline view, di mana Anda dapat membuat kilasan tampilan visual, diantaranya ringkasan kegiatan, dan milestone yang Anda kehendaki. Anda dapat dengan mudah menyalin timeline view dalam bentuk gambar dan menempelkannya pada aplikasi lain, seperti pada gambar di bawah. Kemudian ada better pasting to Excel dan Word. Anda dapat melakukan copy paste dalam data proyek dalam Word atau Excel dan tetap mempertahankan judul kolom dan garis besar struktur data proyek tersebut. Nah, contohnya ada gambar di bawah, di mana yang gambar atasan yaitu gambar dari Microsoft Project, kemudian gambar di bawah adalah setelah di-copy ke aplikasi Microsoft Excel. Fitur selanjutnya itu customizable ribbon,
di mana Anda dapat mengcustomize tab-tab menu ribbon sesuai dengan keinginan Anda, meliputi mengubah nama menunya, menyusun submenu di dalamnya ataupun membuat menu baru. Dilakukan dengan memilih beberapa list di command form. Kemudian add ke tabel customize ribbon ke sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya, jika Anda ingin hapus maka tinggal klik remove. Untuk tampilannya sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah. Terus selanjutnya itu Save as PDF atau XPS, membuat dokumen PDF atau XPS format langsung dari proyek. Dengan klik Command Save As, kemudian tinggal pilih format yang ingin kita jadikan sebagai format file tersimpan. Selanjutnya ada Team Planner View, di mana Team Planner View ini khusus pada project profesional. Memungkinkan kita untuk merevisi suatu kegiatan dari sumber daya lain dengan cara mendragnya ke dalam Team Planner View. Nah, untuk tampilannya sendiri, view sendiri ada beberapa pilihan, yaitu bar roll up, calendar, executive network, diagram, sampai leveling gun. Fitur selanjutnya yaitu inactive tasks, khusus untuk Microsoft Project profesional, di mana nonaktifkan suatu kegiatan dalam rangkaian kegiatan project tanpa mempengaruhi seluruh penjadwalan. Kemudian Anda dapat mengaktifkannya kembali jika dibutuhkan. Untuk tampilannya sendiri seperti berikut. Untuk task yang dinonaktifkan akan digaris tengahi atau dicoret. Selanjutnya itu Visual Report, di mana mengekspor kegiatan proyek, sumber daya, atau rincian kegiatan ke Excel atau Visio sangat terstruktur dalam format grafis. Kemudian ada change highlighting, menandai setiap perubahan yang dilakukan sepanjang waktu perencanaan proyek segera ketika Anda melakukan perubahan terhadap kegiatan, sumber daya, atau rincian kegiatan. Fitur ini dapat diakses dengan klik menu bar view, kemudian klik highlight dan pilih suatu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang Anda ingin highlight. Nah, untuk pekerjaan sendiri saya highlight dengan warna kuning, di mana untuk build-in-nya sendiri yaitu saya gunakan active task. Selanjutnya itu ada cost resource. Fitur khusus ini sumber daya untuk memperkaya jenis-jenis biaya tambahan seperti biaya perjalanan atau hiburan. Kemudian biaya tambahan ini tidak berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang telah dilakukan. Diakses dengan klik resource pada menu bar, kemudian tambahkan resource name menjadi pengiriman. Kemudian klik 2 kali pengiriman. Nanti akan muncul kolom cost, di mana nanti akan ditentukan biaya dari pengiriman. Nah, pada kasus ini saya menggunakan biaya pengiriman 160.000 per jam pengiriman. Kemudian ada multi-level window, mengembalikan kita ke suatu kumpulan pekerjaan sejenis yang ingin kita perbaiki berdasarkan jenisnya sesuai dengan keinginan kita. Window bisa dilakukan dengan memilih beberapa action yang dilakukan sebelumnya pada Microsoft Project, sehingga tidak perlu mengembalikan pekerjaan satu persatu. Tampilannya sendiri untuk window seperti berikut. Selanjutnya ada calendar working time exception. Tidak hanya merekam tanggal, tapi juga memberikan penjelasan sumber daya atau pengecualian dalam kalender atau waktu kerja proyek. Contohnya, ditentukan pada tanggal 27 terdapat hari libur karena perayaan sebuah hari raya, maka dipilih exception day untuk tanggal 27. Kemudian untuk start dan finishnya digunakan tanggal 27 karena hari liburnya itu hanya 1 hari. Selanjutnya yaitu klik detail namanya hari raya tersebut, kemudian centang non-working untuk set working time for this exception. Lanjut ke half day working. Dalam penentuan waktu kerja di Microsoft Project juga terdapat penentuan waktu untuk setengah hari kerja, di mana waktu untuk hari tertentu dapat diatur kapan dimulai pekerjaan tersebut hingga waktu yang ditentukan untuk setengah hari kerja tersebut. Contoh hari setengah kerja dilaksanakan pada tanggal 28 Mei, kemudian diatur di details seperti di samping. Nah, untuk pelaksanaan setengah hari kerja ini kami gunakan pukul 8 dimulai, kemudian berakhir pada pukul 12 siang.
Lanjut ke fiturnya, yaitu specific workday. Dalam sebuah proyek terdapat pekerjaan yang melaksanakan tugas di hari tertentu, contohnya pengawas proyek. Maka dalam penentuan working time dibuatkan jadwal khusus dalam Microsoft Project. Dalam kasus ini, pengawas proyek dijadwalkan melakukan pengawasan pada hari Jumat, sehingga dalam Microsoft Project dibuatkan new calendar untuk working time-nya. Kemudian dipilih work weeks, details, kemudian set days to the specific working times sesuai dengan jam kerja. Untuk hari-hari lain seperti hari Jumat dipilih set days to non-working time. Gambarnya bisa dilihat pada ayat berikut. Selanjutnya, materi yang saya bawakan itu hal penting dalam penyusunan jadwal pada proyek Microsoft Project. Hal-hal penting tersebut yang pertama yaitu finish to start, yaitu hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan bisa dilaksanakan setelah pekerjaan lain selesai. Untuk gambarnya seperti berikut. Kemudian ada finish to finish, yaitu hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan harus selesai bersamaan dengan pekerjaan lain. Gambarnya bisa dilihat seperti berikut. Adapun yang ketiga yaitu start to start, yaitu hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan pekerjaan lain. Untuk tampilannya nanti akan seperti berikut. Dan yang terakhir yaitu start to finish, hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan baru boleh selesai setelah pekerjaan lain dimulai dikerjakan. Nah, dalam Microsoft Project, hubungan pekerjaan ini dapat diakses dengan cara add new columns pada Gantt chart, kemudian pilih predecessor, kemudian pilih hubungan pekerjaan sesuai dengan 4 hubungan pekerjaan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk contoh pekerjaan kami menggunakan contoh pekerjaan penyiapan lahan seperti pengukuran tanah dan pembuatan patok penggalian yang digunakan hubungan finish to finish. Hal ini dikarenakan karena kedua pekerjaan tersebut harus selesai secara bersamaan. Adapun materi selanjutnya itu hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan Microsoft Project. Hal yang diperlukan pada penggunaan Microsoft Project, dimana untuk membuat proyek baru, umumnya para perencana proyek akan menyusun jadwal kapan proyek tersebut dimulai dan kapan akan berakhir. Jika tidak ditentukan kapan dimulai suatu proyek, akan kesulitan saat proyek tersebut akan dimulai atau dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan jadwal dimulai suatu proyek merupakan keharusan. Nah, yang pertama sendiri adalah kegiatan dan lama waktu kegiatan. Memasukkan kegiatan di dalam urutan kapan mereka akan dikerjakan, kemudian estimasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan, dan masukkan estimasi lamanya kegiatan tersebut dalam duration. MS Project 2016 menggunakan duration ini untuk menghitung beberapa pekerjaan yang dilakukan dalam satu kegiatan. Untuk contoh gambarnya ada pada samping kiri, di mana nama tugasnya sendiri atau task name yaitu pengukuran tanah, pembuatan patok penggalian, penggalian fondasi, pengurukan pasir, penyusunan fondasi, sampai pengerjaan taman dengan lama pengerjaan duration yang berbeda-beda. Contohnya pengukuran tanah yaitu 1 hari. Kemudian yang kedua ada milestone atau penanda pencapaian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa milestone adalah kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kejadian yang signifikan dalam suatu fase dari proyek. Sebagai contoh, untuk dalam proyek pembangunan rumah, sebagai studi kasus, diketahui bahwa milestone-nya adalah sebagai berikut. Terdapat milestone pemeriksaan patok pengukuran dengan keterangan dilakukan setelah kegiatan pembuatan patok penggalian. Kemudian pemeriksaan fondasi dilakukan setelah kegiatan pengeringan fondasi, sampai dengan penyerahan ke pemilik dilakukan pada tahapan paling akhir. Yang ketiga ada recurring task, atau kegiatan yang dilakukan berulang. Recurring task adalah kegiatan yang berulang secara reguler, misalkan pertemuan mingguan, review, audit periodik, dan lain-lain. Recurring task ini juga dapat dilakukan secara harian,
mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Nah, contohnya dari recurring task ini adalah pada specific workday, di mana pengawas proyek dijadwalkan melakukan pengawasan proyek pada hari Jumat, atau contohnya yaitu pertemuan rutin. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya yang keempat yaitu awal dan akhir kegiatan serta hubungan antar kegiatan. Setelah Anda menciptakan kegiatan dan juga menyusun outline dari daftar kegiatan, kita perlu untuk menghubungkan bagaimana suatu kegiatan berhubungan satu sama lain pada tanggal spesifik. Pada makalah ini, hubungan-hubungan dari pekerjaan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu hubungan pekerjaan berupa finish to start, finish to finish, start to start, dan start to finish. Kemudian untuk contoh gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Nama tugas atau text name-nya yaitu penyiapan lahan, dengan subtaks yaitu pengukuran tanah, pembuatan patok penggalian, dan pemeriksaan patok pengukur. Untuk pengukuran tanah, tugas pendahulunya tidak ada karena pengukuran tanah dimulai tanpa tugas sebelumnya. Kemudian selanjutnya pembuatan patok penggalian, tugas pendahulunya itu pengukuran tanah. Nah, ini kegiatan-kegiatan lain seperti penyusunan tembok, nama pengerjaan interior itu terdapat kaitan hubungan pekerjaan berupa 4 hubungan kerja yang tadi kami jelaskan. Selanjutnya itu ada overlap atau lifetime kegiatan. Dengan MS Project, Anda dapat membuat kegiatan-kegiatan overlap satu sama lain dengan memasukkan lifetime atau waktu penundaan atau lead time berupa waktu percepatan. Nah, dan lead time sendiri juga dapat dimasukkan dalam bentuk presentase. Untuk lead time sendiri, contohnya saya di sini menggunakan waktu tunda 1 hari untuk text name pekerjaan berupa pengukuran tanah dengan type finish to finish. Selanjutnya itu tanggal start dan finish spesifik kegiatan dan deadline. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan dengan lebih efektif dengan menciptakan ketergantungan antar kegiatan dan membiarkan MS Project 2016 menghitungnya untuk Anda. Akan tetapi Anda juga dapat menentukan sendiri kapan Anda ingin kegiatan dimulai atau diakhiri bila mana perlu. Contohnya seperti gambar berikut, yaitu date-nya saya gunakan startnya tanggal 26 Mei 2021, kemudian finish-nya itu 26 Mei 2021 dengan waktu kerja 1 hari. Misalnya disepakati bahwa kegiatan penyerahan ke pemilik dilakukan pada tanggal 10 September 2021, maka dilakukan pada bagian task information di advance memasukkan tanggal deadline yang diinginkan, yaitu penyerahan ke pemilik dengan deadline tanggal 10 September 2021. Kemudian ada daftar sumber daya proyek seperti gambar berikut. Contohnya itu arsitek dengan type-nya itu work, kemudian max unit-nya itu 100%, standar rate-nya itu 75.000 per hari, dan overrate-nya itu 100.000 per hari. Kemudian ada mandor 1 dan mandor 2 dengan type-nya itu work, max unit-nya itu 100%, kemudian standar rate-nya itu 65.000 per hari, hingga overrate-nya itu 85.000 per hari. Dan seterusnya sampai ahli taman dan asisten ahli taman. Kemudian untuk material resource itu, satuan yang kita tentukan tergantung asumsi kita sendiri. Misalnya untuk pasir kita asumsikan harga 1 truk, semen adalah 1 sak, kemudian keramik itu 1 box, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.